Saat yang sama Pak Prabowo mengusulkan sebuah katanya terobosan badan penghasilan negara. Ya, Dirjen Pajaknya dipisahkan, biar rasio pajak kita yang mentok di 10 ini bisa naik ke 12 atau 14. Nih, ini di Indonesia tuh semua niat baik, ternyata ketika dilaksanakan semuanya itu berantakan. Karena tidak ada etika yang dicontohkan. Sistem dan etika nggak kebangun. Sistemnya ada, tapi tanpa etika sistem itu selalu diakalin. Selalu ada loophole-nya, ada lubangnya. Put all the party in one basket gitu kan. Nggak ada lagi oposisi. Saya agak khawatir dua nih. Satu berarti tekanan kepada Pak Prabowo-nya akan berat karena banyak sekali yang meminta. Sebetulnya paling enak lean kabinet itu atau lean government itu loh. Dia akan diisi oleh banyak profesional yang baik. Di partai juga banyak orang baik. Tetapi ketika di partai orang baik ini suka keganggu sama permintaan-permintaan yang kadang-kadang tidak rasional itu. Nah, ada satu nih, saya ingin nanya Bang Mardhani nih. Apa benar saya dengar-dengar di bulan Januari atau Desember, apakah itu hasil polling atau apa ya, saya nggak tahu. Katanya PKS itu nomor 3 sudah. Di bawah survei internal. Iya, survei internal tuh ya. Nomor 3, Bos. Di bawah Golkar, PDM sama Golkar. Bisa melejit ke mundur seperti gitu. Benar. Benarnya begini. Ketika itu belum disahkan DCT, daftar calon tetap. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya tuh, kalau pemilunya tertutup maka PKS bisa nomor 3 karena basisnya basis brand partainya. Di Indonesia dengan proporsional terbuka, nanti kalau kita zoom, kecuali PDIP, semua partai rata-rata calegnya lebih tinggi nilai suaranya ketimbang partainya. Ya, PDIP 2024 saya nggak tahu nih. Tapi kalau dari awal tuh konsisten brand PDIP itu di atas brand partai. Ya, kalau yang sekarang saya nggak tahu karena ada satu brand personal di atas brand partai. Personal. Kalau di PDIP brand partai di atas personal, yang lain personal di atas partai. Kebalikan. Nah, PKS sama juga. Brand personal di atas brand partai belakangan ini karena udah terbuka berapa kali gitu loh. Nah, sehingga maksud saya memang dengan proporsion. Jadi suara itu datangnya itu tidak melulu dari ideologi satu partai. Tapi ada pertimbangan pragmatisme, ada juga pemilih psikologis dan sosiologis gitu loh. Nah, sehingga segala hal itu ketika di mix jadilah proporsi yang seperti sekarang. Seperti yang sekarang kayak contoh misal gini. PDIP itu tetap menang, tapi turunnya jauh 18 kursi, dari 22% ke 16%-an gitu, hampir 17-5% turun itu tinggi sekali gitu loh. Nah, kenapa? Karena brand pemilihnya memang tempat lain menguat, gitu loh. Golkar naik, Gerindra naik, Nasdem naik, PKB naik, gitu. Beberapa suara mereka keambil, kami juga ngambil suara PDIP 1 tuh. Di Malang tuh Mas Gamal bin Said dapat itu kan Gamal dapat DPR pusat. Nanti kita nih ada 8 anak muda dan di dalamnya itu ada 2 perempuan. PKS nih dari 53 yang di bawah 40-nya banyak sekarang nih. Ada Gamal, ada Ismail, ada Mbak siapa gitu.
Khalid ya. Khalid di bawah 40 juga. Idrus juga di bawah 40 ya. Itu jadi nomor banyak sekali dan kita bersyukur PKS punya anak-anak muda. Jadi bahasanya kayak saya nih. Di PKS sudah ngerasa tua kita nih. Iya. Karena yang lebih pandai, lebih good looking, lebih itu banyak sekali yang muncul sekarang. Saya lebih enak sekarang. Sini. Ya udah, sayanya pekerjaan yang lain lah gitu, bikin sekolahan. Tapi ada bahayanya juga kalau tidak mereka nih gini. Kan bahayanya adalah ketika ada anak muda, pintar, populer. Tapi tidak dibungkus oleh ideologi yang kuat, itu bahaya sekali. Karena kita ini gini, orang bisa jadi tokoh instan. Betul. Tanpa perlu itu tokoh atau YouTuber? Iya, tapi anak-anak itu memang dibentuknya dari media sosial. Jadi mereka dikenal itu karena mereka bergaul dengan media sosial. Nah, nama-nama yang disebutkan beliau ini tadi adalah nama-nama yang memang bergaul di media sosial sebelumnya. Karena itu dia punya basis anak-anak muda yang kenal dia. Sudah punya konstituen ya? Sudah punya konstituen. Nah, kita ini orang-orang katrok sebenarnya. Jadi kalau kita masih bisa bikin A dan bikin B, ya kita sebenarnya masih lumayan. Tapi mereka ini mudah sekali karena konstituen mereka itu adalah konstituen anak muda seperti mereka, 40 tahun ke bawah. Nah, bahayanya adalah ketika kita melihat anak muda sekarang ini kadang-kadang jauh dari kelemahan kita ini kan biasanya anak-anak muda ini pengen karena dia jalan cepat populer, cepat kaya itu lebih mudah. Shortcutnya. Jadi mereka tuh theoretically tidak memerlukan kerja keras untuk populer, untuk kaya dan untuk mendapatkan kursi. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau dilihat dari fondasinya ya. Ya, kalau di PKS semuanya kader, artinya dia sudah tertarbiyah sejak dulu. Insya Allah bagus, mudah-mudahan sudah bagus, artinya tarbiyahnya bagus, tapi sosial medianya juga bagus, akhirnya populer bagus. Ini yang saya mau bilang, jadi ada anak muda, mungkin bisa kita teliti, Betul. anak muda yang tampil dari anggota dewan, itu memang karena di kader, tapi ada juga yang memang bagian dari dinasti. Iya. Kalau Kompas nih, 115 yang muda, 87-nya tuh sebenarnya terkait dengan politik dinasti. Kalau nggak anak, menantu, ponakan dari tokoh-tokoh yang. Jadi dari itu ada kabar baik dan berita jeleknya. Kabar baiknya adalah ada anak-anak muda yang memang di kader dan bisa menjadi sesuatu. Kabar jeleknya? Kabar jeleknya ada begitu banyak anak muda lebih yang banyak. Gibran. Ya, salah satunya itu. Lebih banyak justru. Nah, kalau banyak anak saya muda melihat kalau fenomena tidak PKS tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena gini, anak muda ikut PKS kan berarti dia pilih jalan terjal. Kan begitu. Tapi kan ada partai-partai yang sangat pragmatis. Misalnya PAN. Kita boleh loh ngomong partai PAN, partai apa. Karena mereka kan entitas publik kan, public entity. Jadi seperti PAN yang akhirnya dijalankan dengan cara yang sangat pragmatis. Pertama dia cari ketua umum yang kira-kira bisa dapat duit, ya kan? Untuk I don't know exactly, nggak tahu saya gimana caranya, ya kan? Tapi intinya untuk fundraising, makanya selalu dekat dengan pemerintahan. Yang kedua, dia cari orang-orang yang nggak kader, pokoknya orang-orang dikenal aja. Yang dikenal publik lah ya. Artis dan lain sebagainya dimasukkan di situ. Tapi orang yang tidak dikenal bukan berarti tidak bisa jadi kader yang baik. Kenapa? Orang yang tidak dikenal bukan berarti tidak bisa jadi kader yang baik. Kalau kemudian ada kesadaran dari partai itu untuk orang-orang ini di kader setelah itu. Biasanya. Maksud saya gini. Betul. Maksud saya mereka itu shortcutnya begitu. Tapi ini nanti kan harusnya kelihatan yang Bang Repli bilang orang-orang ini baru gabung setahun terakhir. Itu biasanya itu dia kalau yang proses orang tidak dikenal bagus gabungnya itu jauh-jauh hari justru. Dia mau membangun proses gitu. Nah itu yang harus dihargai. Mau berproses. Tapi nanti ada ujiannya tuh Bang Mardhani. Kita akan lihat nanti dalam 5 tahun terakhir ini orang ini betul-betul bisa menjaga integritasnya atau dia harus masuk rutan seperti yang sekarang ini. Itu bisa kelihatan tuh nanti. Jadi nanti kita akan keluar 5 tahun yang datang. Orang ini ketika bisa menjadi anggota dewan, apakah dia amanah dan menggunakan kompetensinya? Kalau saya agak skeptis gini Mas Bambang. Biasanya kalau orang masuk ke sebuah partai karena ada panggilan ideologis, maka dia jauh lebih punya konsistensi.
Tapi kan orang melihat partai itu cuma vehicle aja. Karena saya ingin jadi anggota DPR tuh enak, pendapatannya besar, kemudian privilege-nya luar biasa, ya kan? Nah, maka kemudian saya menginginkan itu. At all cost saya bayarin itu, mau keluar 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, dan lain sebagainya. Nah, fenomena itu kan banyak di anak-anak muda. Jadi, ampun-ampun orang-orang yang mau bekerja dengan idealisme itu. Ketika dia harus head to head dengan mereka misalnya. Nah, saya membayangkan ya, kalau misalnya mereka sudah terpilih dengan cara yang begitu, kira-kira bisa nggak ya? Agak susah. Yakin nggak dengan idealisme misalnya? Ini gitu? Seperti partai ini, PSI. Iya. Ini akan menjadi menarik kalau kita kemudian meletakkan tantangan masa depan. Siapapun dia, terutama kalangan oposisi kan. Iya. Karena kalau dia tidak bisa memetakan tantangan masa depan itu akan rumit. Misalnya, geopolitik internasional tuh kayak apa sih ke depan? Perang udah di dua daerah nih. Ukraina Rusia, terus udah gitu juga Israel dengan Gaza. Ini tinggal di Laut Cina Selatan perang aja, Indonesia ketarik semua tuh. Nah, bagaimana menghadapi itu? Maksud saya ada tantangan-tantangan yang dahsyat yang luar biasa. Digitalisasi ekonomi, digitalisasi informasi. Itu berkembang luar biasa itu. Apa yang mesti kita hadapin? Sekarang kalau Elon Musk masuk ke sini, kira-kira dia nyedotnya itu betul-betul mau membagi kita supaya menjadi negara yang secara digital dan teknologi oke, atau jangan-jangan Indonesia jadi pasarnya dia juga. Ini tantangan-tantangan itu yang, jadi siapapun kita, terutama kalangan oposisi, harus mempunyai strategik policy Mas internasional yang kuat. Yang kita khawatirkan itu adalah kalau ideologi itu tidak tertanam, ideologi anti korupsi misalnya, ideologi oposisi adalah, saya pernah dikasih tahu oleh elit politik mengenai strategi mereka untuk menguasai Indonesia misalnya. Jadi Indonesia ini dibilang battlefield, akan menjadi perang baik soft war maupun hard war, dan soft war sudah terjadi. Maka strategi yang paling mereka lakukan adalah membeli elit. Jadi di semua Republik Indonesia ini mereka akan petakan elitnya siapa. Jadi kalau Anda mau pergi ke Sulawesi misalnya, Sulawesi Tenggara, dia akan petakan elitnya. Elitnya itulah yang dibeli. Maka semua Indonesia akan terpilih. Jadi modelnya dia tidak lagi main gelontor begitu aja. Dia lihat kuncinya siapa. Nah, ketika dia mau masuk Jakarta, dia akan tahu ini urusan apa. Komisi mana yang harus dikuasai. Tapi tidak semua anggota komisi, pimpinan komisinya saja cukup. Misalnya yang terkait dengan energi misalnya. Nah, yang begitu-begitu orang-orang muda ini mau kuat menjadi oposisional. Jadi begitu ada uang yang nggak jelas, dia teriak gitu. Nah, tapi kan partainya juga harus mendukung. Tapi kalau partainya nggak mendukung, dia kebanting tuh anak itu. Nah, itu sebabnya dalam konteks oposisi, informasi seperti ini menjadi penting. Iya. Jadi oposisi juga harus tahu kira-kira orang yang mau disasar di kelompok kekuasaan itu siapa, dan kita harus menjadi oposisi orang-orang itu. Kalau bisa mengontrol. Berapa kali ini karena saya punya banyak teman juga di Gerindra, di Golkar gitu loh. Suka nanya siapa sih sosok yang akan jadi Menteri Keuangan di Pak Prabowo ya. Bu Sri Mulyani dengan segala halnya itu tetap prudent, tetap menjaga balance antara berbagai hal gitu, sehingga kapal kita tuh tidak berguncang dengan banyak hambatan macam-macamnya. Tapi kalau dapat infonya Pak Prabowo ini kan, kalau Jokowi dulu disebut maverick nomor ya, dulu awal-awal jadi koboi gitu. Tapi biasa sih ya, Mas Muhammad Ihsan tuh bilang semua presiden 2 tahun pertama tuh jadi koboi lah, can change the world gitu. Habis itu jadi presiden yang ternyata inflasi begini, ternyata beban hutangnya begini, jadi manusia normal. Tidak seindah yang dipikirkan. Tidak seindah ketika kampanye, ternyata banyak masalah gitu loh. Nah, saya agak khawatir kalau Pak Prabowo memilih yang ngikutin maunya untuk jumping gitu loh. Karena sekali kita jumping, misal gini, sudah mulai ada wacana mereka maksimal kan 3% nih sekarang nih. Bu Sri Mulyani selalu dijaga 1, 2, paling tinggi ke waktu kemarin itu 28 gitu. Nanti katanya mau 28. Selalu di bawah 3 lah ya. Di bawah 3. Waktu pandemi memang di loss itu ada yang 5, ada yang 6 gitu. Tapi itu, dengan perpu itu pun tetap masih kejaga lah ya. Nanti kalau ternyata bleedingnya nih, bleeding anggaran IKN nih
kalau Pak Prabowo ngelanjutin dengan speed yang sekarang, itu 100 sampai 200 triliun per tahun nih tetap harus keluar. Untuk digelontorkan ke IKN? IKN. Karena ini kan proyeknya Pak Jokowi ya. Ya proyeknya Prabowo juga. Prabowo mengatakan akan melanjutkan. Karena tanahnya di situ. Oh, saya nggak tahu yang begitu. Monggo. Iya. Ya. Nah yang kedua. Beliau tahu tapi tidak mengatakannya. Iya. Beliau tahu dan mengatakannya. Yang kedua tentu makan siang gratis. Kalau angkanya 80 juta dengan per bulan 20 hari sekali makan 15.000, maka itu 400-an triliun. Wah itu udah dua aja tuh 200 sama 400. Belum Pak Prabowo sempat janji ingin menaikkan gaji guru 2 juta gitu loh. Belum program-program yang lain. Nah itu saat yang sama Pak Prabowo mengusulkan sebuah katanya terobosan. Badan Penghasilan Negara. Ya, Dirjen Pajaknya dipisahkan, biar rasio pajak kita yang mentok di 10 ini bisa naik ke 12 atau 14. Nih, ini di Indonesia tuh semua niat baik, ternyata ketika dilaksanakan semuanya itu berantakan. Karena tidak ada etika yang dicontohkan. Sistem dan etika nggak kebangun. Sistemnya ada, tapi tanpa etika sistem itu selalu diakalin. Selalu ada loophole-nya, ada lubangnya. Nah di titik inilah saya menilai betul-betul line up kabinetnya. Kalau Pak Prabowo apalagi sekarang ini ada sebuah gagasan semuanya put all the party in one basket gitu kan. Nggak ada lagi oposisi. Saya agak khawatir dua nih. Satu berarti tekanan kepada Pak Prabowo-nya akan berat karena banyak sekali yang meminta. Sebetulnya paling enak lean kabinet itu atau lean government itu loh. Dia akan diisi oleh banyak profesional yang baik. Di partai juga banyak orang baik. Tetapi ketika di partai, orang baik ini suka keganggu sama permintaan-permintaan yang kadang-kadang tidak rasional. Tapi itu diperlukan biar partai itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Kecuali kita... Diperlukan biar partai itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi di perusahaan APBN itu ya? Contohnya PKS nih. PKS kita tuh kan the evil is in the detail, gampang. Kita kalau bikin acara selalu di Hotel Bumi Wiyata Depok gitu loh. Sekelas DPP gitu loh. Bumi Wiyata Depok gitu loh. Kalau orang-orang yang dekat sama ini kan di Carlton tuh kan, PKS yang belah sini dulu tuh kan. Nah kita di Bumi Wiyata ya low cost. Tapi buat kami ini yang kami nyaman gitu loh. Sehingga kita nggak ada beban politik, nggak ada yang berat-berat gitu loh. Banyak acara kita di DPP aja gitu loh. Nah, makanya lihat partai, lihat apa yang bikin acara gede. Ini tanya dari mana uangnya gitu. Sederhana kok, sederhana. Nah, sama, how can you govern your country if you cannot govern your party? Gimana bisa ngurus negara kalau ngurus partainya? Makanya PKS selalu low cost. Nah, ada yang suka lihat, nah itu yang hati-hati tuh. Kalau ada yang pengen wah-wah kegiatan nggak ada makan siang gratis kok. Kecuali sebagai partai kita bisa membangun kolaborasi nih dengan kelompok kelas menengah. Artinya akan selalu mendapat funding dari kelas menengah karena partai ini menjadi corongnya partai menengah untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera gitu.